Sesi 7 ini kita akan membahas materi pada modul 8 ya. Lanjutkan kemarin. Yaitu membahas bilangan rasional dan irasional serta cara mengajarkannya. Nah, jangan lupa untuk absen di LMS-nya juga. Mudah-mudahan sudah bisa diakses. Pada modul 8 ini kalian mahasiswa diharapkan minimal dapat menjelaskan pengertian bilangan rasional dan irasional, kemudian dapat menerapkan aneka cara mengajarkan bilangan rasional dan irasional dengan bahan manipulatif. Nah, untuk modul 8 ini ada 3 KB nantinya. Yang pertama, bilangan rasional dan sifat-sifatnya. Kemudian KB 2 yaitu bilangan irasional dan sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga yaitu mengajarkan bilangan rasional dan irasional di SD. Nah, bilangan rasional dan sifat-sifatnya. Sebenarnya bilangan rasional sudah kita bahas pada sebelum-sebelumnya ya. Karena di dalam bilangan rasional itu terdapat dua macam bilangan ya. Nah, bilangan rasional itu terdiri dari bilangan pecahan dan bilangan bulat. Rasio, perbandingan. Jadi perbandingan itu kan dalam bentuk pembagian. Pembagian itu bisa menghasilkan sebuah pecahan dan juga bisa menghasilkan sebuah bilangan bulat. Bilangan rasional nih ya, definisinya. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan perbandingan atau rasio A per B, yang mana A adalah bilangan bulat dan B adalah bilangan bulat. Dan B itu tidak sama dengan 0. Kita berbicara dengan A per B, yaitu ini disebut sebagai pecahan ya kemarin, A per B. Nah, ini pecahan, dimana A-nya itu sebagai pembilang dan B yaitu penyebut. Ciri-ciri dari bilangan rasional yaitu bilangan rasional itu bilangannya dapat diubah menjadi pecahan biasa A per B, dan apabila bilangan ini diubah ke pecahan desimal ya, maka angkanya akan berhenti ya. Jadi dia terbatas ya, sampai bilangan tertentu. Apabila tidak berhenti, maka akan membentuk sebuah pola bilangan. Nah, polanya berulang. Misal 1/3. Nah, ini kan 0,3333. Nah, ini kan ada pengulangan ya, pola pengulangan. Tapi kalau dia tidak ada pengulangan ya, tapi dia tidak berhenti dalam satu bilangan tertentu, nah dia disebut bilangan irasional nantinya.
bilangan rasional tadi kan dia dapat berupa pecahan ya, dan juga bilangan bulat. Nah, di sini kalau pecahan udah jelas dia bentuknya A per B ya. Dia bentuk dasar dari rasional perbandingan ya. Nah, jika dalam bilangan rasional itu adalah yang dibandingkan 12 berbanding 4 ya, atau bisa kita tuliskan dengan 12 per 4 ya. Pembilangnya 12, penyebutnya 4. Nah, maka ini kan bisa menghasilkan yaitu 3. Nah, maka ini adalah bilangan bulat. Jika bilangan rasional itu bisa diubah ke bentuk bulat ya seperti yang ini, ya bisa, nggak apa-apa. Tapi misal dia hanya dapat dalam bentuk pecahan, ya baik pecahan biasa maupun pecahan campuran, misal 12 per 5. Nah, ini kan bisa dirubah menjadi pecahan campuran. 2 per 5. Nah, atau cukup dengan pecahan biasa. Misal 2 per 7. Nah, ini kan tidak bisa di... Gimana? Tidak ada gambarnya. Coba yang lain muncul nggak tulis? Hmm, mungkin sinyalnya. Coba cek. Jadi itu, yang bilangan rasional bisa berupa pecahan, pecahan biasa atau pecahan campuran. Kemudian jika eh, rasionya bisa dibulatkan, maka dia bulat ya. Kemudian sama halnya dalam pecahan ya, memang karena rasional itu bentuknya pecahan, ada yang namanya kesamaan bilangan rasional. Nah, definisinya bilangan rasional A per B dan C per D adalah sama dan ditulis A per B sama dengan C per D jika dan hanya jika A kali D itu sama dengan B kali C. Nah, di sini adalah berlaku sifat kesamaan ya, kesamaan nilai bisa dalam bentuk penyederhanaan ataupun kelipatan. Kalau dalam pecahan itu pecahan yang senilai biasanya. Nah, misal itu 2 per 3 itu sama dengan 6 per 9. Nah, ini kan kalau pecahan senilai ya, ini dikalikan 3 ya, sama-sama dikalikan 3. Nah, namun untuk pada bilangan rasional, kesamaan bilangan rasional sesuai dengan definisinya, A per B sama dengan C per D, dalam hal ini adalah 2 per 3 sama dengan 6 per 9 jika dan hanya jika 2 dikali 9 sama dengan 3 dikali 6. Ya, di sini adalah 18 sama dengan 18. Ataupun contohnya misal dia dalam bentuk sederhana ya. Nah, untuk ini juga dia kesamaan bilangan rasional ya, sama nilainya. 18 per 20 itu sama dengan 9 per 10. Nah, karena di sini adalah dalam keadaan penyederhanaan bilangan pecahan.
sama-sama bisa sama-sama dibagi dengan 2. Nah, ketika dikalikan 18 dikali dengan 10 akan sama dengan 9 dikali 20. Ini 180 dan ini juga 180. Nah, jadi kesamaan bilang rasional bisa dicek ya, jika dan hanya jika ya, itu A kali B akan sama dengan B kali C. Nah, jadi sudah contohnya. Kemudian ada dalil nih, relasi sama dengan ya, B sama dengan ya, pada himpunan bilangan rasional akan bersifat reflektif, simetris, dan transitif. Oke. Mana kemarin? Relasi pada himpunan bilangan rasional bersifat reflektif, ya, refleksif. Itu harus dibuktikan bahwa A per B itu akan sama dengan A per B. Nah, berdasarkan definisi yang tadi ya, A per B sama dengan A per B ya, jika dan jika A kali B itu sama dengan B kali A. Karena A dan B ini bilangan bulat, maka berlaku sifat komutatif.
A dan B adalah bilangan bulat, dan pada perkalian ya A kali B sama B kali A itu berlaku sifat komutatif ya, yaitu pertukaran posisi. Jadi ini adalah reflektif ya. A kali B sama dengan B kali A, maka jelas ya A per B itu sama dengan A per B. Kemudian bilangan rasional bersifat simetris. Jika A per B sama dengan C per D, maka C per D itu juga sama dengan A per B. Nah, ini akan kita buktikan simetris ya, karena simetris. Jika diketahui tadi ya A per B sama dengan C per D, maka ini kan sama halnya dengan A kali D sama dengan B kali C. Ini sifat yang tadi, definisi yang tadi ya. Maka ini kan sama halnya dengan BC sama dengan AD ya. Ini sifat simetris kesamaan bilangan bulat. Ini jadi simetris pada bilangan bulat ya. Kemudian sifat komutatifnya ya, CB sama dengan DA. Nah, ini sifat komutatif. Komutatif perkalian bilangan bulat. Nah, kalau yang ini tadi namanya sifat simetris pada kesamaan bilangan bulatnya. Bukan kesamaan rasionalnya, tapi ke bilangan bulatnya. Kesamaan bilangan bulat. Nah, dari sini ya kita rubah kembalikan ke definisi ya, yang mana A per B sama dengan C per D ya. Definisi tadi kan ini sama dengan AD sama dengan CB. Nah, ini kita kembalikan, berarti ini C per D sama dengan A per B. Nah, jadi terbukti ya, ini memiliki sifat simetris ya pada bilangan rasional. Kemudian relasi himpunan bilangan rasional itu bersifat transitif. Kita akan membuktikan bahwa dalil yang tadi ya, relasi sama dengan pada himpunan bilangan rasional itu bersifat transitif. Nah, jadi harus dibuktikan jika A per B sama dengan C per D dan C per D itu sama dengan E per F. Nah, maka ya, jika A per D sama dengan C per D dan C per D sama dengan E per F, maka otomatis kan A per B sama dengan E per F. Nah, ini sifat transitif ya. Ini akan dibuktikan seperti ini pada bilangan rasional. Nah, kemudian kita
A per sorry, ini kita pisah dulu ya. A per B, benar. A per B sama dengan C per D. Nah, ini kan sama halnya A kali D sama dengan B kali C. Kemudian C per D sama dengan E per F. Itu kan C C kali F sama dengan D kali E ya. Ini kemudian ini kan AD ya. Ini F sama dengan BC kali F ya. Ini substitusi. Jadi kedua belah ya, AD dan BC ini kita kalikan dengan F ya. Kemudian dengan sifat komutatif ya. Komutatif dan asosiatif. AF ya kali D. Kemudian B kali CF. Kemudian pada CF ya, itu kalikan dengan B dan B kalikan dengan DE. Saat ini
di sumber lain ya. Ini perkaliannya AF ya kali dengan D, kemudian dibagi oleh D ya, dimana ini sama dengan BE ya. Ini D tidak boleh sama dengan 0, kemudian AF dikali dengan D dan dibagi dengan D itu juga sama dengan sebagai AF. Nah, di sini juga D tidak boleh sama dengan 0. Maka dari ini AF itu sama dengan BE. Nah, jadi dengan sifat definisi yang tadi ya, definisi 8.2, maka ini adalah A per B itu sama dengan E per F. Nah, jadi dengan operasi ini dia terbukti ya, bahwa ini adalah bersifat transitif. Nah, karena relasi sama dengan bersifat reflektif, simetris, dan transitif ya, dari ketiga sifat tadi, maka dapat ditentukan bahwa relasi sama dengan itu bersifat ekuivalen ya. Bilangan-bilangan rasional yang sama dapat dikelompokkan dalam bilangan atau kelas ekuivalen. Unsur-unsur dalam dalam kelas ekuivalen adalah bilangan-bilangan rasional yang mempunyai nilai sama tapi lambangnya berbeda, sehingga disebut dengan nama-nama lain satu bilangan rasional yang merupakan unsur dari kelas ekuivalennya. Nah, di sini bilangan rasional adalah bilangan yang dinyatakan oleh pecah-pecahan dalam kelas-kelas ekuivalen pecahan. Nah, jadi jika kita membicarakan operasi pada bilangan rasional, maka dapat disimbolkan dengan pecahan ya. Misalnya A per B. Eh, yang ini BE ya. Hmm, bentar. Hapus dulu aja lah ya. Soalnya di beberapa materi itu penjelasannya juga agak-agak berbeda. Ini tadi dari referensi saya dan yang di modul itu sampai di yang sebelah kiri itu sama. Nah, setelah selanjutannya itu agak-agak berbeda. Cuma di hasil akhirnya sama. Di situ sepertinya ada langkah-langkah yang dari kedua referensi itu memang tidak tersampaikan.
Nah, ini tadi kan dia disubstitusi ya. Nah, kemudian di sini adalah ya sifatnya komutatif dan asosiatif ya. Ya, pengelompokan dan juga pertukaran posisi. Kita ke ini aja, yang ini tidak usah ya. Kita ini ya. E ini kan sama dengan ya CF sama dengan DE. Nah, ini kan bisa kita rubah sebagai CF per D sama dengan E. Kemudian dari sini penggabungan ini kita substitusi ke ini ya. Kan ada BCF nih. AF ya D sama dengan B ya. Ini dari sini ya. BCF ini BCF-nya itu kan sama dengan DE. Ya. Kemudian ini D-nya AF kali D ini per D sama dengan BE ya. Ini D-nya sebagai pembagi dari AF per D ya. Ini sifat dalam bilang bulat ya. Perkalian bahasa kita enaknya ya, perkalian pindah arus menjadi pembagian gitu aja. Ya. Kemudian mana tadi? Di sini ya, yang AD kali F ini ya. Kemudian BC F ini ya. Ini kan bisa kita tulis AF D ya. BC itu kan sama dengan AD ya kan. AD F berarti kan. Kemudian sama tadi D-nya kita pindah ruas. A F D per D sama dengan AF. Nah, ya. Jadi dari sini ya, ini sifat kanselasi namanya. Jadi apa ya sifat kanselasi itu ya? Agak lupa saya. Nah, jadi di sini kan AF kali D per D itu sama dengan BE. Nah, kemudian AF per D AF kali D per D itu sama dengan AF. Nah, jadi dua ini adalah sama, berarti BE atau AF sama dengan BE ya. Berarti A per B sama dengan F E per F. Tuh. Gimana?
Masih bingung? Hmm? Kalau yang pakai angka ya bisa. Bisa, pakai angka bisa. Sebenarnya kan kalau dalam matematika, jika ada dalil, teorema, itu untuk pembuktiannya tidak ada dengan angka. Dia menggunakan huruf satu. Ya, ini kan eh yaudah ini AD ini kan sama dengan ini ya. Dia sifat asosiatif dan komutatifnya digunakan ya, pengelompokan dan pemindahan posisinya. Nah, kemudian ini kan ada BC kali F dan BCF. Nah, BC ini kan sama halnya dengan ini. Nah, berarti nilai BC adalah AD nilainya. Kemudian CF itu kan sama dengan ini. Nah, berarti CF bisa diganti dengan DE. Gitu aja. Nah, baru nanti dipisahkan sendiri-sendiri ya. AFD, nah BDE. Nah, tadi kan CF itu kan DE, berarti BDE. Kemudian D-nya pindah ke sini menjadi pembagian. Nah, FD dibagi dengan D. D-nya dari ini tadi. Dia sama dengan BE. Nah, begitupun yang kedua. Nah, ADF ini kan bisa ditulis dengan AF kali D. Kemudian BC itu sama dengan mana tadi? AD, ya kan? Nah, berarti BCF itu sama dengan ini ADF. D-nya pindah ruas menjadi pembagian, maka tinggallah dia AF. Nah, nilai AF ini kan sama dengan ini toh. Nah, berarti BE itu sama dengan AF. Nah, berarti AF bisa ditulis AF sama dengan BE. Nah, berdasarkan definisi 82, itu kan berarti A per B sama dengan E per F. Oke. Nah, di sini sifat-sifat pada bilangan rasional. Dalilnya jika A, B, dan C adalah elemen I, ya, dan B tidak sama dengan 0, maka A per B sama dengan AC kali BC. Ya. Dan kita akan membuktikan bahwa A per B itu sama dengan AC per BC. Nah, ini kita menggunakan definisi yang tadi yang sebelumnya ya. Jika A per B sama dengan AC BC ya, itu akan sama dengan A kali BC sama dengan B kali AC. Nah, A kali BC ya,
kita menggunakan sifat komutatif dan sub asosiatif. Jadi pertukaran posisi dan pengelompokan ya. B sama dengan B kali CA boleh, mau B kali A kali C. Nah, ini boleh. Ya, ini sifat asosiatif ya. Pengelompokan. Jadi yang awalnya B A kali C duluan. Nah, ini B kali A duluan baru kali C. Nah, kemudian A BC ya sama dengan AB. Nah, ini komutatif ya. Komutatif. Nah, A dan B-nya pastinya ditukar. Kemudian A BC, nah, A kali B kali C. Nah, ini sifat asosiatif, nah, pengelompokan. Jadi ini dikelompokkan menjadi B dan C. Jadi terbukti bahwa A ini tadi ya, A per B sama dengan A C per BC itu sama ya. Dari sini. Karena perkaliannya sama. Nah, contohnya jika terdapat sebuah bilangan pecahan ya, bilangan rasional 5/7. Nah, ini A per B. Kemudian ada juga sebuah bilangan bulat misalkan 4. Nah, maka dapat ditentukan bahwa 5/7 itu sama dengan 5 kali 4 dan 7 kali 4. Yaitu 5/7 sama dengan 5 kali 4 20/28. Nah, ini terdapat juga hubungan yang namanya hubungan ekuivalen ya. Seperti yang tadi, ekuivalen itu nilainya sama. Kemudian ada definisi ya untuk sifat bilangan rasional ini kelewat. Jika A dan B mempunyai faktor persekutuan terbesar 1, maka bilangan rasional A per B disebut yang paling sederhana. Nah, itu hari ini. Kalau yang tadi ini adalah ekuivalen dengan mengalihkannya. Nah, jika terdapat ya A per B dengan ini adalah kelipatan persekutuannya ya. Jika terdapat A per B ya. Dia hanya memiliki faktor 1 ya, seperti ini 5/7. Nah, ini adalah bilangan rasional yang sederhana ya, atau pecahan sederhana lah. Kemudian kita lanjut pada operasi pada bilangan rasional. Kita ada yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Definisi ya, jika P, Q, R, S anggota himpunan I, di sini adalah I-nya adalah rasional maksudnya, di mana Q tidak boleh sama dengan 0 dan S tidak boleh sama dengan 0, maka berlaku P
per 1 tambah R per 1 sama dengan P tambah R per 1. Nah, di sini adalah penyebutnya ya, sama, yaitu 1. Padahal P per 1 itu kan tetap P ya. Tambah R per 1 tetap R. Ya. Kemudian B ya, yang kedua, P per Q ditambah R per Q sama dengan P plus R dibagi Q, dimana Q-nya adalah penyebut yang sama ya. Q ya, penyebutnya yaitu Q ya, sama. Nah, kemudian jika P per Q ditambah R per S, maka PS ditambah QR sama dengan per QS ya. Ini bisa digunakan yang kemarin, yaitu atur kupu-kupu ya. Sedangkan PS kemudian QR tambah Q kali S. Ini sebenarnya untuk pecahan ya, sama halnya dengan pecahan. Contoh nggak perlu sepertinya. Kemudian untuk pengurangan sama, jika P, Q, R, S anggota bilangan rasional, kemudian Q-nya tidak bersama dengan 0 dan S tidak boleh sama dengan 0, maka P dikurangi P per 1 dikurangi R per 1 sama dengan P kurangi R per 1. Kemudian P per Q dikurangi R per Q sama dengan P min R per Q. Nah, kemudian P per Q kurangi R per S sama dengan PS kurangi S per QS. Nah, untuk yang penyebutnya berbeda, ini bisa dikalikan ya, ataupun dicari dengan menggunakan KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil ya. Jika dia memiliki unsur prima, biasanya dia memiliki kelipatan. Contoh 5 per 8 dikurangi 4 per 6. Nah, 8 dan 6 ini kan tidak harus dikalikan ya, tapi bisa juga menggunakan kelipatannya. 8, 6 ya. Ini 8, 6, kemudian 16, ini 12, 24, 18, kemudian ini 24. Jadi dia ketemu di 24. 24. Ini 3 kali 5, 15. 24 bagi 64, 4 kali 4 itu 16. Berarti negatif 1 per 4. Dia bisa menggunakan KPK-nya, tidak harus menggunakan perkalian dari kedua penyebut. Kemudian untuk perkalian dan pembagian pada bilangan rasional, ini sebelumnya kan dibahas pada pecahan ya. Jika P, Q, R, S bilangan rasional dan Q tidak sama dengan 0,
S tidak sama dengan 0, maka P per 1 dikali R per 1 sama dengan P kali R per 1. Kemudian jika P kali R sama P per Q kali R per S, maka sama dengan P kali R per Q dikali dengan S. Contoh 2 per 6 dikali dengan 3 per 4. Ini 2 kali 3 bagi 6 kali 4. 2 kali 3 6, ini 6 kali 4 24. Nah, ini bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi dengan 6. Dibagi 6 1, kemudian ini 24 dibagi 6 4. Jadi jika dia bilangannya bisa disederhanakan, maka harus disederhanakan. Kemudian jika ini dalam pembagian ya, jika P per Q dan R per S anggota Q ya, pecahan, maka P per Q dibagi dengan R per S ditunjukkan dengan P dibagi Q R per S. Nah, atau P per Q garis miring ya dibagi R per S adalah sama dengan T per U. Jika dan hanya jika R per S dikali T per U itu sama dengan P per Q. Misal 2 per 5 dibagi dengan 5 per 6. Ini kan berarti 12 per 25 ya. Sebab tadi kan P per Q dibagi R per S sama dengan T per U. Jika dan hanya jika R per S dikali T per U, ya berarti 5 per 6 dikali dengan 12 per 25 itu sama dengan ini kan 60 per 6 kali 25 berarti 150 ya. Nah, ini sama dengan kita bisa kita hilangkan, kemudian kita sederhanakan ya penyederhanaannya. 6 bagi 3 itu 2, kemudian 15 bagi 3 itu 5. Nah, ini. Nah, jika P per Q
dan R per S ya, anggota Q pecahan, dan R per S tidak sama dengan 0, maka P per Q dibagi R per S sama dengan P per Q dikali S per S. S per R. Untuk pembuktian dalil dalam buku ini sepertinya antara tanda titik perkalian dan pembagian ini ada yang keliru ya. Jadi susah untuk memahaminya. P per Q yang tadi. Dengan dalil ini sebenarnya bisa diartikan secara langsung ya. Itu mengubah bentuk pembagian menjadi perkalian dengan catatan pecahan yang di belakang setelah pembagian itu ditukar posisinya, yaitu 2/5. Contohnya ini 2/5 dibagi dengan 5/6. Pembagian bisa menjadi perkalian jika yang belakang ya, dirubah menjadi tukar posisi ya. 2 kali 6 12, ini per 25. Tuh, ini terjemahan maksud dari dalil 83. Sifat operasi pada bilangan rasional.
Yang pertama yaitu sifat tertutup. Ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Jika P per Q dan R per S ya, itu anggota himpunan Q ya, unsur sembarang ya. Semuanya itu adalah anggota Q, maka P per Q ditambah dengan R per S itu juga unsur dari Q hasilnya. Begitupun pada perkalian. Ini penjumlahan ya. Kemudian ini perkalian. Nah, perkalian jika P per Q yang dikali dengan R per S, nah itu juga akan menghasilkan himpunan Q. Kemudian yaitu sifat komutatif ya, atau pertukaran posisi. Ini ada di penjumlahan dan perkalian ya. Sebab kalau dalam pengurangan ya, kita contohkan ke penjumlahan dulu. Kita sifat komutatifnya 2 per 5 ditambah 3 per 5 ya, 4 per 5 gitu aja lah. Pasti akan sama dengan 4 per 5 ditambah 2 per 5 yaitu 6 per 5 ya. Nah, tapi ini pada penjumlahan. Nah, kalau dia di pengurangan 2 per 5 dikurang 4 per 5 nah, itu tidak akan sama dengan 4 per 5 dikurang 2 per 5. Yang di sebelah ruas kiri itu negatif 2 per 5, sedangkan yang di ruas kanan yaitu 2 per 5 ya. Maka sifat kumulatif pada pengurangan tidak berlaku. Nah, kemudian pada perkalian 2 per 5 dikali 4 per 5. Nah, perhatikan akan sama dengan 4 per 5 dikali 2 per 5 yaitu 2 kali 4 8, ini 25 ya. Dan ini juga 8 per 2. Maka untuk perkalian sudah berlaku. Tapi kalau dia dalam pembagian 2 per 5 dibagi dengan 4 per 5. Nah, itu tidak akan sama dengan 4 per 5 dibagi 2 per 5. 2 per 5 ini kan dalam pembagian ya. Pembagian akan dapat menjadi perkalian dan catatan bilangan pecah yang belakangnya itu menjadi pindah posisi ya, tukar ini. Sedangkan yang ini 4 per 5
dikali 5 per 2 ya. Yang ruas kanan itu 10 per 20, yang ruas kiri 10 per 20, yang ruas kanan itu 20 per 10. Maka dalam pembagian itu tidak berlaku. Jadi sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah, kemudian sifat asosiatif pengelompokan. Biasanya terdiri minimal 3 bilangan rasional ya, 3 unsur. Contoh 2/5 kemudian ditambah 2/5 ditambah lagi misal 4/5. Nah, ini kita gunakan yang penyebutnya sama aja. Kemudian ini 2/5 ditambah 2/5 ditambah 4/5. Nah, ini kan kedua ruas itu hasilnya sama dengan 8/5. Tapi kalau dia pengelompokannya dalam bentuk pengurangan, ini 2/5, kemudian dikurang 4/5, sedangkan ini 2 kurang 2/5, ini 4/5 ya. Ini tidak sama kedua ruas ini. Yang sebelah kiri, yang ruas kiri ini hasilnya negatif 4/5, sedangkan yang ruas kanan hasilnya 4/5. Jadi pada asosiatif ini pengurangan tidak berlaku, kecuali jika yang di ruas kanan ini yang 2/5 dikurangi 4/5, tanda negatifnya ini dia menjadi penjumlahan, dan dia baru berlaku. Begitupun untuk perkalian dan pembagian. Asosiatif hanya untuk perkalian ya, pembagian tidak berlaku. Nah, dalam operasi bilangan bulat juga operasi rasional juga ada unsur identitas ya, karena di dalam rasional kan ada bilangan bulat dan pecahan. Unsur identitasnya yaitu pada penjumlahan yaitu dijumlah dengan 0. Pada penjumlahan unsur identitasnya 0. Karena bilangan berapapun jika dijumlah dengan 0 hasilnya akan tetap. Kemudian pada perkalian itu 1. Bilangan berapapun kalau dikali dengan 1. Kenapa kok pembagian gak ada 1? Nah, karena unsur identitas itu tidak hanya A tambah 0 saja ya. Ini A per B ya, sorry. Baru tambah 0. Berarti ini juga berlaku untuk 0 ditambah A per B. Nah, ini kan pada penjumlahan akan sama ya. Itu A per B. Kemudian A per B dikali 1, kemudian 1 dikali A per B juga A per B. Nah, tapi untuk penjumlahan pengurangan dan pembagian ini tidak berlaku ya. A per B dibagi 1 memang A per B, tapi kalau 1 dibagi A per B itu kan tidak sama ya. Yang sebelah sini A per B, yang sini adalah B per A.
Kemudian sifat yang lain ya. Yang pertama yaitu sifat invers atau lawan. Inverse itu lawan ya, kebalikan. Dia akan menghasilkan identitasnya. Sebuah bilangan jika dioperasikan dan inverse-nya dia akan menghasilkan identitas. Ya. A per kan yang ada identitas tadi kan penjumlah dan perkalian. Nah, inverse dari A per B ditambah ya, berarti min A per B. Nah, ini akan menghasilkan 0. Itu inverse. Berarti inverse dari A per B yaitu min A per B. Ini untuk penjumlahan. Kemudian untuk perkalian A per B itu dikali dengan B per A sama dengan 1. Nah, jadi dia operasi suatu elemen A per B dengan inverse-nya ya. Dia akan menghasilkan unsur identitasnya. Nah, selanjutnya yaitu sifat distributif terhadap penjumlahan. Nah, ini sebenarnya ada untuk penjumlahan dan juga pengurangan ya. Karena sifat distributif jika A per B ya, ini kan terhadap perkalian pada perkalian terhadap penjumlahannya dikali dengan C per D ditambah E per F. Nah, maka dia akan A per B dikali C per D ditambah A per B dikali E per F. Ya. Begitupun jika dia dalam bentuk pengurangan. Ya. A per B kemudian C per D dikurang E per F. A per B dikali C per D dikurang A per B dikali E per F. Nah, kemudian nanti namanya bilangan rasional desimal. Ya. Itu ditulis dalam bentuk desimal. Ya. Menggunakan tanda koma. Tanda koma diletakkan sebagai pembatas antara bulat ya, bilangan bulatnya dan pecahannya. Misal 21,05. Nah, ini di sini 0 dituliskan setelah angka satuan, bukan angka 1 tapi satuan ya. Misal di sini 4 aja. Nah, satuannya kan 4 nih. Setelah angka satuan. Nah, satu angka di belakang koma berarti per 10, dua angka belakang koma berarti per 100 dan seterusnya. Nah,
Bilangan rasional itu kan bilangan pecahan yang ketika dia ditulis dalam desimal, dia akan berhenti di suatu angka tertentu, ya, atau dia terbatas. Dan jika dia tidak terbatas, dia memiliki pola tertentu, ya. Contoh 5/8 misal. Ini jika kita desimalkan, ya, bisa menggunakan perkalian yang ini, menggunakan per 100, per 1000, ya. 8 ini bisa kita kalikan dengan bilangan tertentu yang dia akan menghasilkan 100 ataupun 1000. Kita kalikan dengan 125. Nah, ini berarti 5 kita kalikan dengan 125. Nah, ini 8 kali 125 kan 1000 nih. Kemudian kalau 5 dikali 125 yaitu 625. Nah, karena di 625 per 1000, ya, karena per 1000 ini kan berarti ada 3 angka di belakang koma, ya, 1, 2, 3, berarti 0,625. Nah, ini jika menggunakan perkalian yang menghasilkan per 100, per 1000, per 10.000 dan seterusnya. Jika penyebutnya ini tidak bisa diubah, ya, maka bisa menggunakan cara biasa, yaitu menggunakan porogapit. Nah, misal 5 bagi 5 dibagi 9. Ini kan 9 tidak bisa dirubah ke bentuk per 100, per 1000 dan seterusnya, ya. Nah, maka ini bisa menggunakan cara biasa, berarti 5 dibagi 9. 5 dibagi 9 tidak bisa, kita tulis 0, ya. Kemudian 5 kita tambahkan dengan 0, kita beri dengan koma. 50 dibagi 9 yaitu 5, ya. 5 kali 9 45. Nah, ini kita kurang 5, nah, tambahkan 0 lagi 5, ya. Ini 45 lagi. Nah, ternyata dia hasilnya adalah 0,5555 terus. Nah, berarti 0,555, ya. Ini berarti dia rasional karena dia tidak terbatas, namun dia memiliki pola atau memiliki pola pengulangan bilangannya, bilangan di belakang komanya. Dan tidak harus seperti ini, bisa nanti ketemu 0,313131 dan seterusnya, atau 3 digit, misal 0,621621. Nah, ini contoh aja, dan seterusnya. Ini ada pengulangan, dia pola pengulangan, ya. 61 berarti nanti 61 gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan di bilangan rasional? Nah, bilangan rasional itu kan bilangan yang ingat, ya, dia memiliki akan berhenti nilai desimalnya. Kemudian jika dia tidak berhenti, maka dia memiliki pola tertentu. Kita lanjut ke bilangan irasional.
dan sifat-sifatnya. Minggu ini Rina Petri. Minggu Rina minggu ini. Petri. Minggu ini Rina ora. Biasa. Nah, kita ke bilangan irasional dan sifat-sifatnya. Nah, ini kebalikan dari irasional ya. Dari rasional. Nah, satu bilangan yang tidak rasional itu disebut bilangan irasional. Nah, berarti kalau tadi dia terbatas, dia tidak terbatas ya. Desimalnya tidak berakhir, tidak berhenti pada suatu bilangan tertentu, dan desimalnya tidak berulang. Contoh sederhana yang biasa kita temui adalah pi, ya. Bilangan pi atau 22/7. Nah, ini sebenarnya dia bilangan irasional, ya. Namun kita biasa membulatkannya sebagai 3,14. Nah, ini contoh bilangan rasional. Dan juga biasanya bilangan rasional itu dia dalam bentuk akar, ya. Akar-akar yang dia tidak memiliki nilai bulat. Kalau biasanya kan akar 4 yaitu 2 ya. Nah, di sini ini bukan irasional, ini rasional ya. Misal akar 2, akar 3. Nah, ini contoh-contoh yang irasional. Nah, karena dia tidak memiliki nilai bulatnya. Untuk menentukan bilangan irasional biasanya menggunakan nilai-nilai pendekatan. Nah, langkah-langkah untuk mencari nilai pendekatan bilangan irasional dalam bentuk akar, yaitu dapat dengan menentukan hampiran dari nilai pendekatan. Biasanya nilainya lebih kecil dari nilai bilangannya. Nah, di sini contohnya yaitu akar 2.
Untuk mencari nilai pendekatan akar 2 ya, ini kan ada kalau 1 dipangkatin kan 1. Nah, tapi kalau dipangkatin bisa 4. Nah, berarti kita menggunakan pendekatan asal 1,4 kuadrat. Sini yaitu 1,4 kuadrat yaitu 1,96. Nah, jadi 1,4 ini bisa dianggap sebagai nilai pendekatannya. Nah, kemudian 2. Nah, nilai 2 ini bisa kita bagi dengan 1,4. 2 dibagi 1,4 berarti 2,4. Ini komanya hilangkan dulu, kasihkan dengan 0. Ya, berarti 20 bagi 14 itu 1. 14 ya. Kurang ini 6. Kemudian 60. 60 dibagi 14 itu 4 ya. Ini 60 kasih koma ya, karena 6 bagi 1,4 kan nggak bisa tambahkan 0 kasih koma. 60 dibagi 4 itu 60 bagi 14 itu 4. 4 kali 14 yaitu 4 kali 4 16 itu 56 ya. Kemudian dikurangi ini 40 ya. 60 kurangi 56 itu 4, tambahkan 0 berarti 40 bagi 14 ya. Kalau 3 kebanyakan jadi 42, maka cukup 2 aja. 28 kurangi ini 2 ini 120 ya. Boleh sampai sini, boleh kita cari nilainya dengan cara mencari nilai rata-ratanya. Ini kan 1,42 ya. Nah, rata-rata dari 1,4 ditambah 1,42 ya. Karena cuma 2 data bagi 2. 1,4 ditambah 1,42 yaitu 2,82. Nah, ini dibagi 2 berarti 1,41. Nah, jadi nilai pendekatan untuk akar 2 itu 1,4. Satu ini hanya pendekatannya saja. Dan di sini hanya 2 desimal ya, di belakang koma. Jadi tadi ya, untuk langkah-langkah mencari nilai pendekatan pada bilangan rasional dengan bentuk akar yaitu tadi menentukan hampirannya, nilai pendekatannya, kemudian mencari hasil bagi ya, tadi dibagi, kemudian mencari nilai rata-ratanya. Nah, jika memang ini nanti dirasa masih ada pendekatan yang lebih ya, misal 1,4 ini bisa diganti dengan angka yang lain, nah itu bisa dicari lagi. Nah, di sini untuk SD kayaknya belum nyampe logaritma kan ya, apalagi trigonometri. Meskipun ada logaritma trigonometri, kemungkinan diberikan alat bantu yaitu tabel logaritma dan tabel trigonometri.
selanjutnya yaitu mengajarkan bilangan rasional dan irasional di SD. Ini itu pecahan ya, rasional. Yang pertama jelas memperkenalkan itu pecahan. Bisa menggunakan daerah-daerah bangun geometri yang bisa dilipat ataupun dipotong. Nah, ini contohnya ada lingkaran ya. Walaupun tidak dipotong ataupun tidak dilipat, bisa dikenalkan dengan memberikan arsiran ya. Ini bisa kita arsir. Nah, berarti ini satu arsiran dari 4 buah bagian. Berarti ini 1/4. Ini bisa. Kalau misalkan ada 2 arsiran, berarti 2 arsiran dari 4 bidang ya, 4 bagian. Begitupun bisa menggunakan bagian-bagian yang lain. Nah, atau dapat menggunakan simulasi geometri ya, yang GeoGebra yang kemarin saya berikan contohnya. Nah, itu bisa digunakan juga ya. Jadi dia tidak terpaku menggunakan satu per atau gimana ya. Jadi ini tidak terbatas namanya kalau menggunakan simulasi GeoGebra kemarin. Tinggal menggeser shadernya, bisa kita tentukan pembilang dan penyebutnya, dan disertai dengan gambar yang memiliki arsiran. Nah, kemudian dapat memperkenalkan pecahan yang penyebutnya 2, 3, atau 8 ya. Dan pembilangnya bukan 1 tetapi masih kurang dari penyebut. Alhamdulillah. Apa, Bro? Semester ora? Nah, penyebutnya 2, 4, atau 8, tapi pembilangnya kurang dari penyebutnya dan bukan 1. Nah, oke, bisa menggunakan shader yang di GeoGebra ya. Jadi bisa ditentukan nilai pembilang dan penyebutnya. 3/4. Ini atau saya bukakan dulu. Nah, ini ya. Jadi pembilangnya bisa kita geser ya. Selain 1 ya. Dan penyebutnya 2, 3. Nah, kalau ini berarti penyebutnya bukan 2 ya. Misal di sini 4. Nah, selain 1. Nah, berarti 2/4. Nah, di sini nih kelihatan kan? Jadi arsiran nampak ya. Ada bagian-bagian yang nampak. Dan juga tertera di bawahnya nih. Memang bukan PPT tapi di uh, browsernya kelihatan nggak? Kelihatan kok. Ini saya coba di HP juga kelihatan. Nah, ini bisa menggunakan ini ya. Jadi tidak perlu menggambar lagi, tapi sudah
bisa tergambarkan di sini. 2, 4, 8. Jadi bisa menjelaskan ke anak secara mudah. Nah, ini loh pecahan yang penyebutnya 8, pembilangnya 4, seperti itu. Dan juga, jika pembilangnya 1, penyebutnya yang bervariasi ya. Nah, bagaimana bentuk gambarnya, bagaimana cara menyampaikannya nih. Berarti ada 7 bagian ya, lingkarannya ada dibagi 1, 2, 3, ada 7 bagian. Kemudian yang diarsir cuma 1, berarti 1 arsiran dari 7. Kemudian pecahan campuran ya. Pecahan campuran ini sudah dibahas kemarin juga ya. Bisa menggunakan bagian-bagian yang tadi ya. Kemudian pecahan yang sama ya, pecahan senilai bisa dalam kelipatannya ataupun penyederhanaannya. Nah, di sini ada menjumlahkan dan mengurangkan pecahan nih operasi. Ya, dia ada gambar anak-anak ya, anak SD kayaknya. Nah, ini menggunakan barang bekas, ini gurunya menggunakan botol minum yang dipotong-potong kemudian ditempelkan di kardus. Nah, jadi ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 bagian. Nah, di sini guru memperkenalkan besaran pecahan ya, Mas. Ini namanya kartu pecahan ya. Nah, setelah siswa memahami dengan baik, bisa menggunakan kartu pecahan ini untuk menghitung penjumlahan ataupun pengurangan bilangan pecahan. Ya, salah satu contohnya menghitung penjumlahan satu bilangan pecahan, karena di sini ada 4 ya, berarti 4 bagian ya, bisa per 4. Nah, contohnya 1/4 ditambah 3/4. Nah, jadi siswa mengambil plastik mika ya, yang telah dipotong menjadi 4 bagian. Untuk menjawab soal, siswa mengambil 1 lembar mika ditambah dengan 3 lembar mika. Nah, selanjutnya siswa menghitung berapa lembar mika yang telah mereka masukkan ke sini ya, telah terkumpul. Nah, setiap mika yang diambil untuk menjawab soal, nah itu diarsir sehingga terlihat jawaban dari soal. Nah, jadi ini ya diarsir. Nah, jadi arsirannya akan ada 4/4. Jadi hasilnya kan 4 ya, dari 4 mika. Jadi 4/4. Nah, ini contoh ya mengajarkan penjumlahan dan pengurangan pecahan menggunakan ini kartu pecahan ya, dan memanfaatkan bahan bekas botol minum. Nah, mengalihkan dan membagi pecahan tadi sudah dibahas ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak?
dari ketiga kegiatan belajar. Kalau mau artikel ini nanti bisa di-download, nah, PPT-nya nanti ada link downloadnya di sini. Tinggal dibuka saja. Sampai di sini ada yang menanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, jangan lupa nanti kerjakan tugas tutorialnya. Itu soalnya cuma 5, yang kemarin ada yang komplain kok banyak banget, terus cabut 5 aja. Tapi saya minta ngerjainnya jangan sebagai siswa ya. Maksudnya coba posisikan sebagai guru gimana menjelaskan, menjawab pertanyaan itu sebagai untuk menjelaskan ke siswa. Nah, jadi untuk cara gurunya menjelaskan ya, bukan menjawab. Jadi disertai dengan langkahnya, oh seperti ini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Gimana? Nih sepertinya ada yang beberapa gangguan ya, ada yang hujan. Nggak apa-apa, nanti bisa dipelajari. Halo, gimana Mbak siapa tadi? Suaranya putus-putus. Ah, gimana? Hmm. Ya cara menjawabnya coba posisikan sebagai guru. Jadi menjelaskan ke anak langkah-langkah menjawab soal seperti ini tuh bagaimana gitu loh. Nggak sebagai siswa. Kalau sebagai siswa kan biasa cukup ditulis langsung jawabannya. Ya, silahkan aktifkan kameranya buat ambil absen bentar. Apa? Gimana? Ah, ah, ah.
Oke, udah, boleh kalau mau matiin lagi. Gimana? Oh, absen LMS kalau nggak sampai jam 12 malam, jam 23.59. Oke, bentar saya ambil absen di. Ya, silahkan mengikuti tutorial berikutnya ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Pertemuan kali ini saya cukupkan. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa yang mana Pak Rio? Ngerti ket mau Pak yoga. Nah, sekolah kena di nganu paling ora di tembak nih paling. Tapi masa iya ora ditembak nih. Nasi uduk ini. Uduk dulu wes. Kok aneh sih? Kenapa? Nenek saya nelfon. Iya nek nomornya dogon video call. Angkat ya. Kenapa? Oh, kayak Pak. Iya Pak, kok iso kena? Kurang pas wae mau kayak ini.
Isuk mau renek kuliah tuh. Isuk mau renek kuliah. Kan udah nggak iso misalnya. Hmm. Hmm. Saiki pira? 5.000. 5.000. Hmm. Mbak, chargernya ada. Mas aku ngerti juga. Mas aku ngerti carane sebut. Kok aku asing ya? Asing materi ini gue. Yo, matematika kan dasar aku itu masuk urung terapan.
Tak teknik yang mustarapan. Siapa?